Selamat siang adik-adik. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Kita mau memuji memuliakan Tuhan. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita mau memuji memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita pujian sekali. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, buka matanya, kami akan pimpin dalam doa pembuka. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang disembah dan dimuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau siang hari ini kami boleh beribadah untuk ibadah sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati baik adik-adik yang di rumah, agar adik-adik boleh fokus beribadah sungguh-sungguh dari awal pertengahan dan akhirnya. Kami menolak segala kuasa jahat yang ingin mengganggu konsentrasi adik-adik, dan kami berdoa menyerahkan papa mama yang mendampingi adik-adik dalam mendampingi diberikan hikmat juga. Kami serahkan beribadah sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan uang persembahannya, bisa dipakai atau dikasih sama mama papa. Namun sebelum kita memberikan persembahan, adik-adik tangannya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berkata dalam kerajaan surga yang kudus, kami mengucap syukur siang hari ini kami beribadah sekolah minggu Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang akan kami berikan, supaya dapat memberkati pelayanan Engkau di gereja kami. Tuhan berkati persembahan ini. Kami selamat semuanya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian Aku Diberkati. Hari-hari yang menyertai
pujian, kami memuji kebesaran. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang layak disembah. Engkau mulia, besar, ajaib Tuhan. Kami memuji, mengagungkan Engkau karena Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau Allah yang hebat. Kami memuji Tuhan kebesaran-Mu. Terimalah pujian dan sembah kami pada Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran.
Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Selamat mendengarkan cerita ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak harap semuanya sehat-sehat di rumah, dan hari ini kita datang ke dalam ibadah di dalam Tuhan Yesus kembali ya. Nah, sebelum ibadah seperti biasa kita akan berdoa dulu sama Tuhan, minta kesediaan Tuhan untuk kita dapat mengerti firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan waktu ini pada kami semua untuk kami dapat nikmati nyanyi-nyanyian dan pujian, memuji muliakan Tuhan, dan kami menyembah Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Allah mengurapi, Allah menolong kami semua dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, dan Tuhan menolong kakak-kakak sekolah minggu agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan hikmat dan kasih karunia dari Tuhan Allah. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini Kak Dadang melanjutkan juga cerita tentang perjalanan bangsa Israel, di mana bangsa Israel akhirnya lepas dari perbudakan di Mesir. Dan hari itu pun tiba di mana Tuhan melepaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir, dan bangsa Mesir melihat gerombolan bangsa Israel yang hendak keluar untuk pergi dari bangsa Mesir, dan mereka membawa segala ternak mereka, lembu mereka, dan semua milik Israel mereka bawa, karena Firaun sudah melepaskan bangsa Israel. Dan di tengah-tengah perjalanan Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Ada yang ingat Tuhan memberikan apa kepada bangsa Israel? Ya benar, tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Jadi bangsa Israel selalu dituntun oleh tiang awan dan tiang api supaya bangsa Israel tidak tersesat ya adik-adik. Nah, Tuhan menyertai bangsa Israel sedemikian rupa karena Tuhan mengasihi dan menyayangi bangsa Israel, dan bangsa Israel hidup dengan tenang. Nah, di Mesir ini kan yang kerja itu siapa adik-adik? Bangsa Israel ya, sebagai budak. Nah, ketika bangsa Israel sudah tidak ada di bangsa Mesir, Firaun tidak mempunyai budak-budak lagi. Jadi gak ada lagi tuh yang bikin batu bata dan mencari jerami untuk bahan batu bata. Dan bangsa Mesir ini bingung, dan Firaun pun bingung. Dia harus gimana? Dan setelah berpikir panjang, kira-kira apa yang dia lakukan? Nah, dia berpikir akan mengejar bangsa Israel, dan dia menyiapkan kereta kuda dan juga perwira-perwira yang perkasa dari Mesir, dan mereka hendak mengambil kembali bangsa Israel untuk bisa diperbudak kembali. Dan bangsa Israel pada waktu itu tepat di Laut Teberau atau Laut Mati, dan tiang awan pun pada waktu itu berhenti di situ adik-adik, dan bangsa Israel berhenti di situ. Namun adik-adik, tidak lama kemudian mereka mendengar sesuatu dari kejauhan, dan ketika mereka melihat ternyata bangsa Mesir yang datang dengan kereta-kereta kuda mereka adik-adik, dan bangsa Israel melihat itu ketakutan. Kita lihat apa respon dari bangsa Israel kepada Tuhan dan kepada Musa. Kita lihat di pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, mereka ini adalah bangsa Israel ya adik-adik, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah, mereka menyalahkan Musa. Kenapa mereka harus dibawa ke padang gurun untuk mati? Karena mereka berpikir bahwa mereka akan mati karena bertemu dengan perwira atau tentara-tentara Mesir ya adik-adik. Nah, kita lihat jawaban Musa. Kita lihat di ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat
lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, karena Musa sudah diberitahukan oleh Tuhan bahwa Tuhan akan membela bangsa Israel, dan Musa akhirnya memberitakan itu juga kepada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel akhirnya tahu bahwa Tuhan akan menolong bangsa Israel ya. Nah, kita lihat firman Tuhan selanjutnya di ayat yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Nah, apa yang Tuhan lakukan adik-adik? Tuhan melakukan mujizatnya ya. Si Musa disuruh menjulurkan tongkatnya ke laut Teberau atau laut mati. Dan Musa pun melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Nah, kita lihat ya. Air laut Teberau menjadi terbelah dan bangsa Israel bisa jalan ke tanah kering di laut itu. Jadi dinding-dinding. Jadi air-air laut itu seperti dinding jadinya ya adik-adik, karena perbuatan Tuhan Allah yang ajaib. Lalu apa kira-kira yang akan dilakukan Tuhan Allah kepada bangsa Mesir? Kita lihat ayat selanjutnya di pasal yang ke-14 ayat 17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Ayat 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Nah, jadi Tuhan Allah akan mengeraskan hati Firaun dan juga perwira-perwiranya untuk tetap mengejar bangsa Israel melewati laut Teberau. Dan bangsa Israel dituntun oleh tiang awan dan tiang api ketika melewati laut Teberau. Dan apa yang terjadi adik-adik kepada bangsa Mesir? Kita lihat ayat selanjutnya. Kita baca sama-sama di ayat yang ke-23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ayat 25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Ayat 27. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah laut. Ayat selanjutnya di ayat 28. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Nah adik-adik, ketika Tuhan berbuat dan Tuhan mengeraskan hati Firaun dan juga tentara-tentara Mesir, perwira-perwira Mesir, lihat apa yang terjadi. Tuhan melenyapkan mereka dan membuat mereka tenggelam di laut Teberau ya adik-adik. Luar biasa ya Tuhan ya, begitu mengasihi bangsa Israel. Dan bangsa Israel kembali berjalan dalam pimpinan Tuhan, dan akhirnya bangsa Israel lewati laut Teberau dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Itu karena perbuatan Tuhan Allah kepada bangsa Israel ya adik-adik. Nah, aplikasi yang bisa kita ambil hari ini yang pertama, jangan mengeraskan hati seperti bangsa Mesir dan juga Raja Firaun. Yang kita mengeraskan hati dan Tuhan menegur tapi kita tidak mau tahu. Misalnya Tuhan menegur lewat mama papa suruh adik-adik belajar, adik-adik mengeraskan hati, adik-adik bandel, gak mau dengar untuk belajar. Nah nanti kalau misalnya nilainya jelek, ingat itu adalah teguran dari Tuhan, karena Tuhan akan menegur orang yang mengeraskan hati adik-adik.
Dan adik-adik misalnya disuruh baca Alkitab, tapi adik-adik gak mau, adik-adik mengeraskan hati, adik-adik malas. Adik seperti Raja Firaun dan juga bangsa Mesir yang mengeraskan hati. Yang kedua, selalu taat akan firman Tuhan, sama seperti Musa. Musa selalu taat akan firman Tuhan. Ketika Musa disuruh membentangkan tongkatnya, Musa membentangkan tongkatnya. Sama seperti adik-adik, selalu taat akan firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan yang bicara sama adik-adik tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, selalu dengar akan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, selalu percaya akan pertolongan Tuhan. Kalau misalnya bangsa Israel sempat putus asa, sempat gak tahu, sempat pikir akan mati adik-adik, tapi Tuhan menolong dengan caranya yang ajaib. Nah, adik-adik juga gitu, selalu percaya akan pertolongan Tuhan. Ketika adik-adik merasa kesulitan dalam pelajaran, dalam belajar, dan merasa hal-hal lainnya yang adik-adik ingin doakan sama Tuhan, selalu percaya bahwa Tuhan akan menolong adik-adik tepat pada waktunya. Sama seperti bangsa Israel yang ditolong Tuhan tepat pada waktu Tuhan, sehingga nama Tuhan pun dipermuliakan. Oke adik-adik, nah ada ayat hafalan yang boleh adik-adik hafalkan di rumah. Kita ambil dari Keluaran pasal 15 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Kita ulang sekali lagi. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke laut. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan Keluaran pasal 15 ayat yang ke-21 ya adik-adik. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dan kita akan bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan hari ini. Kami boleh belajar, kami tidak mengeraskan hati seperti bangsa Mesir dan Firaun. Tuhan kiranya memberkati kami. Dan kami selalu percaya akan pertolongan Tuhan. Kami selalu mendengarkan firman Tuhan melalui mama papa, melalui kakak-kakak sekolah minggu, melalui firman Tuhan yang langsung berbicara kepada kami. Allah memberkati kami dalam studi kami, dalam pertumbuhan iman kami, dalam pembaruan hidup kami. Allah menolong, Allah mengurapi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dah adik-adik semua.